Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur atas rahmat Allah, atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa melanjutkan pertemuan P2K2 program Keluarga Harapan. Semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pertemuan P2K2-nya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang sesi 12, yaitu tentang pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi. Bagaimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Semoga ibu-ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarganya diberikan kesehatan selalu. Nah, untuk hari ini ibu-ibu, sebelum masuki materi, saya ingin menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran pada sesi hari ini adalah setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, dan memberikan contoh yang konkret mengenai cara pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak. Kemudian indikator keberhasilan pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta mampu menyampaikan pengetahuan dan pengajaran keterampilan kepada pendamping mengenai yang pertama, satu, pengertian penelantaran terhadap anak. Kemudian yang kedua, contoh dan akibat penelantaran terhadap anak. Kita nanti akan membahas 2 poin ini dulu ya ibu-ibu ya. Sebelum kita lanjut ibu-ibu, saya ingin menanyakan, apakah ibu-ibu mengetahui tentang penelantaran terhadap anak? Apakah pernah menjumpai atau melihat secara langsung kasusnya di lingkungan ibu-ibu? Adakah? Saya di sini akan membacakan kasus kisah tentang Tasripin, seorang bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Jauh di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Tasripin 12 tahun, bocah tanggung dari dusun pesawahan, harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Dandi berusia 9 tahun, Rianti berusia 7 tahun, dan Dario berusia 5 tahun. Tasripin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Di rumah bilik kayu dengan luas 5 x 7 meter persegi dengan satu ruang kamar luas 3 x 3 meter persegi dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar serta isi perabotan yang sangat sederhana, dan hanya terdapat 2 buah kursi panjang dan 1 meja beralaskan lantai semen yang sudah pecah. Hidup 4 bocah sebatang kara. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya sudah meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun yang lalu. Kini bocah-bocah tersebut harus hidup sebatang kara dan tidur dalam satu kamar dengan kasur dan bantal yang sudah tampak lusuh dengan ditutupi matras. Ketiga adiknya sangat mengandalkan kakak, dengan kakak kedua mereka, Tasripin, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul,
membersihkan sisa-sisa padi serta menanam padi bersama warga desa. Pada saat masa tanam, ibu sudah meninggal dan bapak bekerja di Kalimantan bersama kakak, kata Tasripin. Hampir setiap hari Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Para tetangga sekitar yang simpati dengan keadaan Tasripin pun kadang sering membantu memberikan nasi maupun lauk pauk bagi bocah-bocah tersebut. Tak jarang mereka hanya makan dengan nasi seadanya, namun tampak nikmat. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, kadang sehari dapat 30 sampai 40 ribu. Itu beli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat. Dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola di depan rumahnya. Ini kisah Tasripin dan adik-adiknya yang berusaha hidup sendiri tanpa kedua orang tua. Nah, dari kisah Tasripin yang sudah saya bacakan tadi, ibu-ibu, apa tanggung jawab yang sudah dilakukan Tasripin dan seperti apa pekerjaan yang sudah dilakukan Tasripin? Di sini nanti kita akan mengulas kisah tentang Tasripin ini ya ibu-ibu. Jadi sehari-hari Tasripin itu rela berangkat pagi, pulang pun siang hari. Dia bekerja di sawah untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan adik-adiknya tadi. Selain itu Tasripin juga menyiapkan makan dari adik-adiknya, kemudian memasak juga sebelum berangkat. Kemudian selain itu Tasripin juga membersihkan rumah, kemudian mengajak adik-adiknya untuk mengaji di musola dekat rumahnya. Dari situ Tasripin mengambil alih semua tanggung jawab kedua orang tuanya, yang dimana kedua orang tuanya tidak ada di situ. Ibunya sudah meninggal dan ayahnya pun di Kalimantan. Jadi mau nggak mau Tasripin yang bertanggung jawab mengambil alih mengurusi ketiga adiknya. Dan pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan tersebut layak dilakukan oleh anak seusia Tasripin? Layak atau tidak ibu-ibu? Tidak ya, karena usia Tasripin itu tadi kan usia 12 tahun ya. 12 tahun itu adalah usia anak sekolah ya. Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Tasripin dan adik-adiknya? Nah, di sini seharusnya apabila ayah dan ibunya itu sudah tidak ada, maka yang mengambil alih adalah saudara dari ayah Tasripin itu sendiri atau saudara dari ibunya Tasripin itu sendiri, sehingga anak jadi tidak akan terlantar. Nah, selanjutnya ibu-ibu, ini saya akan menyampaikan contoh-contoh penelantaran. Yang pertama, tidak memberikan makan yang sehat, aman, dan bergizi. Kemudian yang kedua, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Kemudian yang nomor 3, tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Selanjutnya, tidak diizinkan sekolah, tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Selanjutnya, tidak ke posyandu untuk menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan.
kemudian tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan ketika anak sakit, tidak mendukung pendidikan anak, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian, tidak mendengar pendapat anak, tidak memberikan kesempatan beribadah, tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk, tidak mengajarkan untuk menghargai dan orang atau berhubungan dengan orang lain, ditinggal sendiri, didiamkan dalam kurun waktu tertentu, tidak diperdulikan dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh penelakaran kepada. Nah, demikian ibu-ibu materi P2K2 pada kesempatan hari ini. Semoga kita bisa mengambil nilai positif, manfaat dari materi kita hari ini, dan semoga bisa membawa oleh-oleh berupa materi pengalaman P2K2 ini di keluarga kita masing-masing. Terima kasih ibu-ibu pada kesempatan hari ini. Apabila saya dalam menyampaikan banyak sekali kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di pertemuan kita bulan depan kita bisa mengikuti dengan baik, dan semoga kita bisa bertatap muka langsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat.